Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam di Asia Tenggara. Dosen pengampu Dian Mukmimatul Hasimi ME SY. Disusun oleh saya Novika Londari NPM 2151010092 sebagai moderator dan dua rekan saya Irin Maisha NPM 21510057 dan Ahmad Nanda Maulana NPM 21510087. A. Sejarah Islam di Asia Tenggara. Sejarah Islam di Asia Tenggara, khususnya pada masa awal, luar biasa galau dan rumit. Kegalauan dan kerumitan itu bukan hanya disebabkan oleh kompleksitas di sekitar sosok Islam itu sendiri, sebagaimana direfleksikan oleh kaum muslimin di kawasan ini, baik melalui historiografi dan pengajian-pengajian sejarah Islam dengan berbagai aspeknya di Asia Tenggara yang dilakukan kalangan sejarawan asing maupun pribumi. Di kalangan masyarakat pribumi sebenarnya tidak kurang pula terdapat historiografi berupa hikayat, silsilah, babat, cerita, syair, dan lain-lain yang mengungkapkan perkembangan awal Islam di berbagai kawasan Asia Tenggara. Namun para ahli seperti Jan menilai bahwa kebanyakan literatur Melayu seperti itu mempunyai nama yang kurang baik, bukan hanya karena seritas tidak baik, tetapi bahkan gayanya sulit dijelaskan. Menurutnya, kategori-kategori barat semacam roman, balada, dongeng, kronik, risalah, atau sejarah tidak cukup memadai untuk memberikan kerangka yang jelas mengenai karya-karya Melayu ini. Para pengembara atau wartawan barat menulis tentang Asia Tenggara, khususnya bukanlah para ahli. Mereka umumnya membuat catatan-catatan berdasarkan kunjungan singkat dan kebanyakan mengamati dari daerah perkotaan, sehingga mereka sebenarnya tidak banyak tahu tentang keadaan nyata penduduk pedesaan, pola sosial mereka, dan lain-lain. B. Kemajuan agama Islam di Asia Tenggara. 1. Islam di Indonesia. Dalam buku Indonesia karya Mahmud Sakir disebutkan bahwa Indonesia terdiri dari kumpulan pulau yang jumlahnya terbanyak di dunia, atau lebih dari 13.600 pulau, dihubungkan dengan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga dihubungkan oleh setengah bola dunia, utara dan selatan. Luas wilayah ini mencapai 1.919.440 km. Letaknya di Asia Tenggara, pulau-pulau terbesar adalah Sumatera, Jawa, Irian, dan Borneo, Kalimantan. Dari segi jumlah penduduk, negeri ini menempati urutan keempat terbanyak di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, tapi urutan pertama pada tingkat dunia Islam. Mayoritas mereka berasal dari Melayu dan Cina. Presentase kaum muslim di negeri ini mencapai 89%. Sebagian besar adalah pengikut Sunni. Juga terdapat sedikit Nasrani, Hindu, dan Buddha. Sebanyak 12,9% dari total muslim dunia hidup di Indonesia. Islam masuk dan berkembang melalui jalan damai, infiltrasi kultural, dan Islam tidak mengenal adanya misi sebagai yang dijalankan oleh kalangan Kristen dan Katolik. 2. Islam di Malaysia. Perkembangan Islam di Malaysia telah membawa peradaban baru yang diakui dunia Islam. Sampai saat ini, Muslim Malaysia dikenal sebagai Muslim yang taat ibadahnya, kuat memegang hukum Islam, dan juga kehidupan beragama yang damai serta mencerminkan keislaman agamanya yang baik di perkampungan maupun dalam pemerintahan. Mengenai hasil peradaban Islam di Malaysia, ini juga tidak kalah dengan negara-negara Islam yang lain, seperti adanya bangunan-bangunan masjid yang megah seperti Masjid Ubaidiyah di Kuala Kancong. B. Banyaknya bangunan-bangunan sekolah Islam. C. Berlakunya hukum Islam pada pemerintahan Malaysia. Hukum Islam di sana mendapatkan kedudukan khusus karena dijadikan hukum negara. 3. Islam di Singapura. Komunitas Islam di Singapura terdiri dari dua kelompok, yaitu migran dari wilayah Indonesia dan migran dari luar Indonesia, yaitu India dan Arab. Studi Islam di Singapura telah lama berkembang, tetapi berdasarkan hasil sensus tahun 1980 yang menyatakan bahwa orang-orang muslim di Singapura tertinggal dari etis lain dari bidang sosial ekonomi. Maka lembaga-lembaga muslim 5 memberikan motivasi untuk meningkatkan pendidikan berkompetensi secara profesional. Dari gerakan tersebut muncullah beberapa profesional muslim seperti Maruf Saleh, yaitu Presiden Himpunan Belia Islam, Dr. Muhammad Husain Mutahalib,
sebagai Direktur Eksekutif MUIS dan dosen Universitas of Singapura, dan Ridwan Abdullah sebagai Presiden The Muslim Conference Association Darul Akram. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pada tahun 1981 ini didirikan sebuah lembaga yang bergerak pada permasalahan pendidikan anak muslim yang disingkat Mendaki dan mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat. 4. Islam di Thailand. Islam di Muang Thai adalah agama minoritas hanya 4%. Selain itu, agama Muang Thai menganut agama Buddha dan Hindu. Orang Melayu Muslim merupakan golongan minoritas terbesar kedua di Muang Thai. Sesudah golongan Cina, mereka tergolong Muslim Sunni dari mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab paling besar di kalangan umat Islam di Muang Thai. Pada akhir abad ke-13, orang Melayu Muslim terus-terusan memberontak terhadap kekuasaan Muang Thai. Keinginan mereka adalah untuk menjadikan bagian dari dunia budaya Melayu Muslim dengan pemerintah otonom. Akhirnya keinginan yang tak pernah mengendor itu pudar dalam sejarah dan ciri-ciri sosial ekonomi dan budaya mereka telah membuat mereka sadar bahwa mereka hanyalah kelompok kecil yang mempunyai identitas terpisah dari bagian utama penduduk negeri Muang Thai. Masyarakat Muslim Muang Thai telah banyak membawa peradaban misalnya di Bangkok terdapat 2000 bangunan masjid yang sangat megah dan indah. B. Golongan tradisional dan golongan ortodoks telah menerbitkan majalah Islam yang berjudul Rabitah. C. Golongan modernis berhasil menerbitkan jurnal yang berjudul Al-Jihad. 5. Islam di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan penuhnya pada tanggal 1 Januari 1984. Penduduk negara ini terdiri dari 65 suku Melayu, 25% keturunan Cina, dan sisanya kelompok pribumi Kalimantan. Beberapa sumber menyatakan bahwa agama Islam masuk ke negara ini pada abad ke-15. Sejak itu, negara ini berubah menjadi Kesultanan Islam. Agama resminya juga Islam, dan tradisi keislaman juga dijaga sangat baik sampai sekarang. Dari segi politik, situasi di negara ini terbilang tenang dan stabil karena ukuran negara ini kecil. Dan sebagai agama resmi, negara Islam mendapatkan perlindungan dari negara. Dominasi keluarga kerajaan di bidang pemerintah dan tidak adanya demokrasi politik memungkinkan pemerintah memberlakukan kebijakan di bidang agama dan di bidang lainnya tanpa banyak kesulitan. 6. Islam di Filipina. Islam tersebar di wilayah ini pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi. Saat itu penjajah Portugis telah sampai di wilayah ini. Kemudian disusul oleh Belanda dan Inggris yang datang pada tahun 1211 Hijriah atau 1796 Masehi. Terjadilah perlawanan dan revolusi di negara ini sejak tahun 1305 Hijriah. Negara ini berada di bawah perlindungan Inggris sejak tahun 1367 Hijriah atau 1947 Masehi dan mengumumkan dirinya sebagai negara republik yang merdeka pada tahun 1385 Hijriah atau 1965 Masehi. Adapun di Filipina, Islam tersebar hampir mencapai seluruh kepulauannya. Akan tetapi, muncul arus pemiliran keagamaan yang dibawa oleh penjajah Spanyol yang amat dibenci. Pada tahun 928 Hijriah atau 1520 Masehi, secara mendadak Spanyol menyerbu kepulauan-kepulauan Filipina. Selama masa yang hampir mencapai 4 abad, telah terjadi upaya penjauhan ajaran Islam dari generasi kaum muslim secara berturut-turut lewat jalan peperangan yang menghancurkan kaum muslimin dan memaksa mereka untuk memeluk agama Nasrani dengan ancaman kekerasan. Spanyol belum berhasil sepenuhnya menguasai Filipina, khususnya kepulauan Mindanao dan Sulu. Amerika Serikat kemudian menguasai kepulauan Filipina pada tahun 1317 Hijriah atau 1899 Masehi. Maka timbullah perlawanan menentangnya dan berlangsung hingga tahun 1339 Hijriah atau 1920 Masehi. C. Modernisasi Islam Asia Tenggara. Penyebaran dan pengaruh pembaharuan Islam modern di Asia Tenggara sejak awal abad ke-20 dipelopori oleh gagasan pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh menjadi lebih tersebar luas di seluruh dunia Islam. Tak kalah seorang murid Muhammad Abduh yang bernama Muhammad Rashid Ridho menerbitkan majalah Al-Manar di Mesir.
Majalah Al-Manar inilah yang secara konkret menjabarkan ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, serta berpengaruh langsung kepada gerakan modernisme Islam di Asia Tenggara pada awal abad ke-20. Tidak diragukan lagi bahwa media cetak merupakan perangkat yang instrumental dalam penyebaran ide-ide kaum pembaru dan modernis di Asia Tenggara, terutama di dunia Melayu Indonesia. Dalam konteks ini, kita bisa dengan tepat menempatkan jurnal Al-Manar yang secara signifikan mempengaruhi wacana pembaharuan Islam. Jurnal ini tidak hanya memengaruhi secara langsung penyebaran pembaruan Islam lewat artikel-artikelnya, tetapi yang tak kurang pentingnya juga merangsang penerbit jurnal dengan semangat yang sama di Asia Tenggara, terutama di kawasan Melayu Indonesia. Kesimpulan dari presentasi kami adalah sejarah Islam di Asia Tenggara, khususnya pada awal, luar biasa galau dan rumit. Kegalauan dan kerumitan itu bukan hanya disebabkan oleh kompleksitas di sekitar sosok Islam itu sendiri. Bagaimana direfleksikan oleh kaum muslimin di kawasan ini baik melalui historiografi dan pengajian-pengajian sejarah Islam dengan berbagai aspek di Asia Tenggara yang dilakukan di kalangan sejarawan asing maupun pribumi. Mereka pun hingga kini belum mampu merumuskan suatu paradigma historis yang dapat dijadikan pegangan bersama. Terdapat perbedaan-perbedaan dasar di kalangan para ahli dalam pengajian Islam di Asia Tenggara yang kadang sulit dipertemukan satu sama lain. Sejak kerajaan Samudra Pasai tumbuh dan berkembang, yang umumnya diterima para ahli sejarah sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara, yaitu sejak abad ke-13 sampai akhir abad ke-16. Pelayaran dan perdagangan suatu muslim dari Arab, Persia, Irak, India Selatan, dan Sri Lanka sebagai semakin ramai. Mereka bukan hanya mendatangi ke negeri-negeri lain di kawasan Asia Tenggara. Dari sinilah Islam di Asia Tenggara memperlihatkan kemajuan dan perkembangannya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.